Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini. Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi kami, Tuhan boleh memberikan karunia yang terbesar yaitu keselamatan di dalam Kristus. Padahal kami tidak layak dan juga kami sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kiranya hati kami boleh dipulihkan dari segala kejahatan. Kami boleh semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan untuk merenungkan setiap kasih setia Tuhan maupun hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami meresponi setiap hal yang terjadi, kami diberikan hikmat untuk melihat kehendak Tuhan dan juga pimpinan Tuhan di dalam dunia ini. Berikan kami ketulusan Tuhan ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami fokus kepada pribadi Tuhan, bukan fokus kepada diri kami maupun orang lain. Kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang kami kasihi, kami juga mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 3 ayat 1 sampai 6. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 6 kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Bapak Ibu sekalian, pada khotbah sebelumnya kita sudah membahas tentang siapakah Yohanes Pembaptis itu. Ia adalah seorang utusan Tuhan yang kita bisa sebut utusan Tuhan yang luar biasa, yang khusus di dalam menjalankan perannya sebagai nabi terakhir dari perjanjian lama. Dia dipanggil sebagai nabi yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Kedatangan Yesus ke dalam dunia yang pertama kali ini, nabi terakhirnya adalah Yohanes Pembaptis, karena setelah Yohanes Pembaptis tidak ada nabi-nabi lain yang memberitakan kedatangan Mesias yang pertama ini. Jadi di antara nabi-nabi yang lain banyak yang tidak melihat kedatangan Yesus Kristus. Tidak tahu muka Yesus seperti apa, tapi Yohanes Pembaptis melihat Yesus dengan matanya sendiri dan dia bahkan memberitakan, "Inilah sang anak domba Allah yang menghapus dunia. Lihatlah dia." Itu adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Ini adalah peran Yohanes Pembaptis yang begitu penting dalam menyatakan kebenaran melalui pemberitaan hidup, pemberitaan firman Tuhan maupun kehidupannya ya. Banyak orang menerima berkat baik pada zamannya maupun zaman kita saat ini. Kita pun masih mempelajari dan merenungkan bagaimana Yohanes Pembaptis menjalankan perintah Tuhan. Jika kita berbicara tentang tokoh-tokoh penting di dalam sejarah keselamatan, kita bisa sebut bahwa Yohanes Pembaptis menempati posisi yang sangat tinggi dan sangat unik di dalam memberitakan Yesus Kristus, di dalam melakukan ketaatan di dalam rencana Allah itu sendiri. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata bahwa sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh besar di dalam sejarah, tetapi dia juga seseorang yang rendah hati. Sekalipun dia jabatannya tinggi, dia pun tetap rendah hati dan dia selalu menunjuk kepada Yesus Kristus. Lihatlah Yesus Kristus yang jauh lebih besar daripada aku. Aku ini membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus Kristus jauh lebih berharga daripada Yohanes Pembaptis. Nah, selain Yohanes menunjukkan dan meninggikan Yesus Kristus, dia pun menyampaikan pesan yang disampaikan kepada banyak orang yang begitu penting, yaitu tentang pertobatan.
Yohanes Pembaptis kita bisa katakan dia adalah pembawa kebangunan rohani kepada banyak orang setelah firman Tuhan itu tidak diberitakan oleh Tuhan kepada nabi-nabi selama 400 tahun. Itu adalah masa intertestamental antara perjanjian lama sama perjanjian baru, itu masa hening. Tuhan tidak menyatakan firman-Nya kepada nabi-nabi lagi. Kemudian muncullah Yohanes Pembaptis menyatakan langsung pesan kedatangan Mesias, orang atau pribadi yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini suatu kalimat yang tidak pernah disebutkan oleh orang-orang sebelumnya. Ini suatu kalimat yang baru, kalimat yang dari surga. Kehendak Tuhan yang begitu kudus dan mulia, Tuhan ingin agar semua orang bertobat. Dan Yohanes Pembaptis menyatakan alasan kenapa kita harus bertobat sekarang, yaitu kerajaan surga itu sudah dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita mengerti kalimat ini? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah yang akan kita renungkan. Kita merenungkan dulu yaitu tentang pertobatan. Apa sih sebenarnya pertobatan itu? Kalau kita melihat akar kata dari pertobatan di dalam perjanjian lama, pertobatan berarti memiliki arti yaitu berbalik arah. Ya, berbalik arah kemana? Tentu kepada yang benar, kepada Allah sendiri. Berarti arah kita adalah arah yang salah, kemudian U-turn, kembali kepada arah yang benar. Maka ketika orang-orang perjanjian lama, orang-orang Yahudi mendengar kalimat Yohanes Pembaptis ini, mereka tahu bahwa mereka harus berbalik dari jalan hidup mereka yang mereka hidupi saat ini, yaitu jalan yang penuh dengan dosa dan kejahatan, harus berbalik arah kepada Allah, kepada Yesus Kristus, kepada kebenaran itu sendiri. Sehingga pertobatan sederhananya adalah kita berbalik dari dosa menuju kepada Yesus Kristus. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, pertobatan itu memiliki dua makna, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kata Yunaninya adalah metanoia, yaitu adalah perubahan pikiran. Lalu kata Yunani kedua adalah metamelomai, yaitu penyesalan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan katanya saja, kita bisa lihat bahwa pertobatan dalam bahasa Yunani itu tidak selalu perubahan hidup yang dipenuhi dengan iman. Ya, kamu bertobat, perubahan pikiran, terus kemudian kamu menyesal. Ya, ada kaitan dengan dosa, ada kaitan dengan kesalahan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau berdasarkan katanya saja, orang berubah pikirannya. Apakah itu bisa kita katakan sebuah pertobatan yang sejati yang Alkitab Perjanjian Lama itu sebutkan? Bisa saja orang berubah pikirannya dari benar ke salah, dari salah ke benar. Dari yang baik ke lebih baik, dari yang buruk ke lebih buruk. Itu pun perubahan pikiran. Misalnya Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang pun ada orang berubah teologinya dari reform ke karismatik, dari karismatik ke reform. Lalu kalau berdasarkan kata Yunaninya yaitu pertobatan, yaitu perubahan pikiran kan. Saya tadinya teologinya reform, saya tadinya teologinya karismatik, saya teologinya adalah teologi Islam, saya teologinya berubah jadi teologi Hindu. Pengenalan akan Allah dalam konteks agama yang berbeda-beda. Itu dikatakan perubahan pikiran. Tetapi apakah berarti ketika Yohanes Pembaptis itu mengatakan bertobatlah, apakah itu berarti dimaksudkan Yohanes adalah perubahan pikiran saja? Coba pikir lagi pikiranmu, terus ubah. Tentu tidak ya. Atau kalau kita lihat Yudas Iskariot merencanakan untuk menjual Yesus, mengkhianati Yesus karena apa? Kalau kita lihat memang di dalam alasan Yudas Iskariot menjual Yesus atau mengkhianati Yesus, setidaknya kita bisa lihat ada dua alasan kenapa Yudas Iskariot itu menjual Yesus atau mengkhianati Yesus. Yang pertama adalah Yudas cinta akan uang, dia menjual Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi sebesar 30 keping uang perak, atau standar dari Yahudi adalah 30 shekel perak. Kalau dikonversi dari nilai logam ke nilai logam itu sekitar kurang lebih 5 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat di kitab Keluaran, 30 shekel itu adalah harga seorang budak. Kalau kita beli seorang budak itu harga paling murah untuk budak adalah 30 shekel perak.
Ini nilai yang sangat rendah ya bagi orang-orang pada saat itu. Lalu kalau dikonversi lagi, ada orang mengatakan bahwa 30 shekel uang perak ini sekitar 4 bulan upah seorang pekerja. Bapak Ibu sekalian, Yudas itu cinta akan uang. Dia melihat gurunya bukan gurunya lagi, menjadi budak yang bisa dijual dengan harga yang begitu murah, yang begitu rendah. Dan juga alasan kedua Yudas menjual Yesus adalah Yudas tidak percaya Yesus adalah Mesias. Karena bagi Yudas itu seperti pemikiran orang-orang Yahudi pada umumnya, yaitu Mesias itu harus datang dengan kuasa politik dan kuasa militer yang begitu besar. Ini Yesus begitu lemah, sudah mau ditangkap, sudah dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dan hendak dibunuh, maka Yudas memang tidak memiliki iman kepada Yesus. Tapi uniknya Bapak Ibu sekalian, ketika Yudas Yudas menyerahkan Yesus Kristus ke dalam penghakiman tersebut, Yudas dikatakan bertobat. Nah, kata Yunani-nya adalah menyesal. Yudas menyesal, dan itu dipakai dalam arti kata pertobatan. Namun kalau kita tanya lagi, apakah Yudas betul-betul bertobat, Bapak Ibu sekalian? Tentu kita bisa katakan tentu tidak. Karena dia sampai akhir hidupnya pun, dia menyesal menyerahkan gurunya, dan dia tidak ada pertobatan, bahkan dia terus lakukan dosa. Sampai membunuh dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, orang bisa menyesal, tapi apakah itu pertobatan yang sejati? Bukan. Orang bisa mengalami perubahan pikiran, tetapi apakah itu pertobatan yang sejati? Tidak. Jadi pertobatan yang dimasukkan di dalam Alkitab adalah bukan sekedar perubahan pikiran dan penyesalan, melainkan perubahan hidup secara nyata dari yang tidak beriman kepada Allah yang sejati, Allah Tritunggal, menjadi beriman dan menyerahkan hidup kepada Allah Tritunggal itu sendiri. Kita menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus, itulah pertobatan sejati, dan pasti ada perubahan pikiran. Karena sebelumnya kita tidak mau percaya kepada Kristus. Ketika kita menyerahkan hidup kita bagi Kristus, pasti ada juga penyesalan. Karena tidak mungkin kita mau percaya kepada Yesus tanpa penyesalan atas dosa-dosa kita. Pertobatan sejati itu pun bukan saja satu kali, melainkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita terus introspeksi hidup kita, apakah kita sudah serupa dengan Kristus dalam perbuatan kita ataupun tidak. Apakah kita menghasilkan buah-buah pertobatan atau malah kita menghasilkan buah-buah dosa itu sendiri? Maka sama seperti perkataan Martin Luther, Bapak Ibu sekalian, seluruh hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah pertobatan. Kita jangan pikir pikiran kita selalu benar. Kita jangan pikir kita selalu benar dalam perilaku kita. Setiap hari kalau perlu kita ada pertobatan, ada perubahan pikiran. Berarti apa? Kita baca firman Tuhan, kita menemukan pikiran yang sesuai dengan Tuhan dan bertentangan dengan pikiran kita. Kita ubah pikiran kita tundukkan di dalam firman Tuhan. Itu setiap hari. Itu setiap hari kita bertobat, ada perubahan pikiran, ada penyesalan. Saya lakukan kesalahan, saya tidak tepat bersikap di dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertobatan setiap hari. Nah, pertobatan yang sejati menghasilkan pertobatan sehari-hari. Itu baru namanya pertobatan. Kalau pertobatan hanya perubahan pikiran yang gak jelas, dari yang salah ke benar, dari yang buruk ke baik misalkan ya, dan lain-lain yang tidak ada Tuhannya, tidak ada pribadi Allah Tritunggal, itu bukan pertobatan. Itu adalah wahyu umum Tuhan. Oh ya, saya tidak boleh membunuh. Itu wahyu umum Tuhan. Tanpa pribadi Kristus pun orang-orang di dunia ini tahu tentang wahyu umum, tentang hukum Taurat, tentang hati nurani ya. Maka pertobatan itu adalah kehidupan yang sehari-hari, perubahan transformasi dari hidup yang menuju dosa, keduniawian maupun setan, menuju kepada Yesus Kristus. Maka ketika Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah. Itu bukan sekedar ubahlah pikiranmu, menyesalah atas segala kesalahan dan dosamu. Itu adalah undangan untuk datang kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Bertobatlah, sadari dosa-dosamu, ketahui dosa-dosamu, dan sadarilah siapakah Allah.
Dan waktu orang-orang Yahudi mendengar Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, mereka punya konsep, memang kita harus kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Sudah berapa lama kita meninggalkan Allah dengan kehidupan kita yang berdosa? Orang Yahudi klik dengan perkataan Yohanes Pembaptis, dan mereka sadar akan dosanya, dan mereka mau mengakui dosa-dosanya, dan akhirnya Yohanes Pembaptis pun memberikan kesempatan untuk mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu sekalian, uniknya ketika Yohanes Pembaptis mengatakan satu kalimat yang sederhana tapi penuh kuasa ini, Yohanes Pembaptis tidak menggunakan otoritasnya dengan hanya perintah-perintah saja. Pokoknya bertobat, bertobat, bertobat. Bertobatlah pokoknya, yang lakukan yang benar. Tidak. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan kenapa harus bertobat. Nah, ini adalah alasan intelektual. Alasan yang bersifat reason, ada urgensi, kenapa kamu harus bertobat? Yaitu sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini membuat kita merenungkan apa itu kerajaan sorga. Kerajaan sorga sederhananya adalah pemerintahan Allah, di mana Allah berkuasa, ditinggikan, dan Allah juga memerintah secara nyata di dalam dunia ini, yang sebenarnya dunia ini pun sudah penuh dengan dosa, atau kerajaan dosa, kerajaan setan, ya, pengaruh dari yang jahat. Maka waktu kita memikirkan kerajaan sorga adalah Allah ditinggikan, kita taat kepada Allah karena Allah adalah Raja kita satu-satunya. Itu kerajaan surga. Maka ketika Yohanes Pembaptis mengatakan kerajaan surga sudah dekat, nah di sini Yohanes Pembaptis secara jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus akan kamu lihat, akan kamu dengar, akan kamu bisa raba. Yesus Kristus akan segera kamu lihat. Yaitu siapa? Raja di atas segala raja dan raja dari kerajaan surga. Apakah kamu mau ketemu Yesus Kristus dengan keberdosaan kamu? Sangat memalukan ketika kita bertemu dengan Yesus, kita malah terus lakukan dosa, lakukan dosa, lakukan dosa. Maka Yohanes Pembaptis mempersiapkan hati semua orang pada waktu itu untuk menyambut kedatangan Mesias yang akan memulai pelayanan secara publik. Pelayanan publik Yesus Kristus adalah ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus. Di situ mereka melihat kerajaan surga. Bukan hanya kerajaan surganya, raja surganya di depan mata mereka sendiri. Apakah ketika ada raja di atas segala raja itu kita berani melakukan hal yang buruk, hal yang salah? Ketika ada pemimpin tertinggi, presiden di hadapan kita, apakah kita berani melakukan hal yang salah? Sungguh memalukan kalau kita melakukan hal yang salah, hal yang berdosa di hadapan raja segala raja itu sendiri. Sehingga Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa Allah segera datang, raja surga itu datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, kerajaan surga hadir di dalam pribadi Yesus dan karyanya. Inilah yang menjadi alasan kenapa orang harus bertobat sekarang, bukan nanti lagi. Karena Yesus Kristus juga sudah menyatakan dirinya secara penuh, dan saat ini pun pesannya sama, prinsipnya sama. Bertobat itu tidak tunggu ya. Nanti ya saya masih banyak dosa, nanti baru bertobat gitu ya. Nanti saya tidak mau segera pelayanan, masih banyak dosa, ya saya orang berdosa. Justru bertobat itu sekarang. Di mana Yesus? Di hadapanmu. Ini firman Tuhan di hadapan kita. Akses Alkitab yang adalah firman Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Yesus Kristus sudah menyelesaikan karya keselamatannya, naik ke surga. Yesus sudah di hadapan kita di surga, akan datang kedua kalinya. Kita nggak mau bertobat. Sungguh keterlaluan. Sungguh jahat kita. Kalau kita tidak mau bertobat dari segala dosa-dosa kita. Malah makin bebal, makin keras hati. Tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kerajaan surga sudah dekat dan sudah datang. Nah, ini adalah konsep eskatologis. Di manakah kerajaan surga itu already and not yet. Sudah hadir bersama-sama dengan kita dan akan hadir di akhir zaman. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka Yohanes Pembaptis memiliki peran yang penting untuk mempersiapkan hati semua orang, sambutlah rajamu itu. Dengan apa? Bukan dengan perbuatan dosa, tetapi dengan ketaatan, dengan pertobatan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab
kita lihat kisah Yohanes Pembaptis dalam konteks modern, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kebangunan rohani yang besar. Ini kebangunan rohani yang besar. Bedanya apa? Tidak ada panitia. Ya, kalau kapin kita, wah panitia stres. Ya, panitia berjerilolah, bergumul, menghabiskan pikiran, waktu, tenaga, uang yang besar untuk mengumpulkan ribuan orang. Nanti di Banyu Biru mungkin 2.000 sampai 2.500 orang. Persiapannya berapa lama? Berbulan-bulan, panitianya berpuluh-puluh orang. Penata lainnya ratusan orang. Yohanes Pembaptis datang dengan kebangunan rohani. Dia mempersiapkan seluruh hidupnya untuk kebangunan rohani ini. Puluhan tahun di padang gurun dia hidup sendiri. Ya, memakai jubah bulu unta, makanannya madu dan belalang hutan. Tidak ada sistem, tidak ada metode, tidak ada rapat. Dia datang sendirian, semuanya bergantung kepada kuasa Roh Kudus, dan khotbahnya, kalimatnya berulang-ulang adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang-orang mendengar dari pinggir kota di padang gurun tersebut, ada suara-suara di padang gurun. Di padang gurun kan harusnya tidak ada manusia, ini ada teriak-teriakan orang. Ya begitu keras, tidak berhenti-henti. Kemudian orang mulai datang dan akhirnya begitu banyak orang datang mendengar Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berdiri sendiri sebagai nabi Tuhan. Dia memberitakan pertobatan dan otoritas ilahi. Dan ketika firman Tuhan diberitakan secara jelas, ini tanpa embel-embel ya. Kalau datang ke kebaktian dapat door prize. Kalau datang ke kebaktian dapat makanan, minuman. Kalau datang ke kebaktian nanti makin kaya, seperti itu ya. Nggak ada embel-embel, hanya firman Tuhan. Tapi orang-orang datang begitu banyak dari Yerusalem, Yudea, bahkan sekitar sungai Yordan. Berarti dari kota, provinsi Yudea, sampai luar provinsi dari Yudea, mengaku dosa dan dibaptis. Nah, Bapak Ibu sekalian, di zaman konteks modern sekarang pun, ini merupakan sebuah altar call. Ya, panggilan, siapa yang mau mengakui dosa-dosanya, maju ke depan dan memberi diri, dibaptis. Sekarang maju, kalau kamu betul-betul mau bertobat dari segala dosa-dosa kamu. Ini adalah suatu kebangunan rohani sehingga dalam pekabaran Injil, kita harus tahu bahwa yang penting itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Bukan metode kita, sistem kita, bukan kekompakan panitia, bukan kehebatan kita, pengalaman kita ya. Yang penting adalah kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus bukan berarti membuat kita juga tidak maksimal di dalam pelayanan kita. Justru karena kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus, kita pun dipimpin Roh Kudus untuk maksimal sebagaimana sudah Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Zaman dulu ya memang, siapa yang mau jadi panitianya Yohanes Pembaptis? Tidak ada. Ya, waktu itu tidak ada pemberitaan firman Tuhan secara luas. Yohanes harus berjuang sendirian, bergumul sendirian dengan Tuhan, dan akhirnya memberitakan Injil tentang pertobatan. Kita dilibatkan oleh Tuhan. Nah, ini adalah suatu momen khusus. Di surga nanti, kita bisa bercerita dengan Tuhan, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berbagian waktu dulu hidup di dunia yang berdosa, kami boleh berbagian di dalam pekabaran Injil. Di dalam kapin jateng, misalkan seperti itu ya. Itu adalah cerita yang tidak mungkin diceritakan oleh orang yang tidak ikut berbagian di dalam kapin. Di surga nanti bingung-bingung, oh ada kapin ya, seperti itu ya. Nanti ada kurang nyambung ngobrolnya gitu ya. Nah itu upah kita. Ketika kita bisa berbagian dalam pelayanan, pekabaran Injil ya. Terus kemudian kita melihat kuasa Roh Kudus dinyatakan lewat firman Tuhan yang diberitakan. Kita bisa tahu bahwa Roh Kudus itu jauh lebih penting daripada usaha kita. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa menginsyafkan manusia akan dosa-dosa. Percuma kita acaranya bagus, perfect, nggak ada Roh Kudusnya, nggak ada firman Tuhannya. Itu menjadi acara kumpul-kumpul saja, biasa saja. Maka dari itu kita tidak boleh lupa berdoa. Ya, khususnya untuk pekabaran Injil, untuk kapin, supaya Roh Kudus boleh bekerja di antara seluruh acara penginjilan yang diadakan. Bapak Ibu sekalian, judul perikop yang kita bahas ini bahasa Inggrisnya adalah The Messiah's Herald. Ya, pembawa pesan
Mesias. Yohanes betul-betul menyerukan apa yang menjadi isi dari pesan Mesias itu sendiri. Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang untuk bertemu dengan Mesias. Tapi pesan Yohanes Pembaptis adalah sama persis dengan pesan dari Mesias itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yaitu apa? Seruan pertobatan. Yang Yesus inginkan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, paling besar adalah pertobatan. Itu yang paling kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan lakukan dosa, jangan percaya-percaya hal yang di luar Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, kita menyenangkan hati Tuhan. Yesus ketika memulai pelayanannya setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kalimat pertama khotbah yang muncul adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pesannya sama. Pesan Yohanes Pembaptis sama seperti pesan dari Mesias itu sendiri. Ini adalah sebuah paralel yang unik Bapak Ibu sekalian. Yohanes Pembaptis khotbah di padang gurun. Yesus pun sama, setelah dari padang gurun dicobai 40 hari, berkhotbah hal yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan khotbah Yohanes Pembaptis adalah persiapan, sedangkan khotbah Yesus adalah penggenapan. Kalau Yohanes Pembaptis khotbahkan kerajaan Allah sudah dekat, berarti akan datang. Tapi waktu Yesus katakan kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah itu sudah datang, dan Yesus juga menyatakan kerajaan Allah di akhir zaman pun sudah semakin dekat. Yesus khotbahkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah dan berseru di padang gurun Yudea, yaitu Yohanes berparalel juga dengan Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, kita lihat ya, kalau kita lihat perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang atau nubuatan dari perjanjian baru. Janji dan nubuatan tentang Mesias. Nah, sekarang digenapi di dalam kisah Yohanes Pembaptis ini. Ada suara-suara di padang gurun, Yohanes bersuara di padang gurun Yudea. Lebih jelas kan? Kalau di Yesaya itu dikatakan yang nubuatan hanya ada suara-suara di padang gurun. Tapi kalau di perjanjian baru lebih jelas, suara itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan dia berteriak khususnya persis di padang gurun Yudea. Ini lebih clear. Lalu kalau di Nabi Yesaya itu dikatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, di perjanjian baru lebih jelas Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan di sini kita bisa lihat ada penggenapan yang Tuhan nyatakan di dalam kisah Yohanes Pembaptis sendiri. Nah, sedikit kita memasuki atau mempelajari tema padang gurun, Bapak Ibu sekalian ya. Orang Israel itu sangat familiar dengan padang gurun. Maka ketika ada sesuatu yang aneh terjadi di padang gurun, ini menjadi suatu perhatian mereka. Ya, pertama, padang gurun itu mengingatkan mereka bahwa mereka lari dari perbudakan Mesir itu selama 40 tahun akhirnya di padang gurun. Tetapi ketika mereka di padang gurun, ada pimpinan Tuhan. Baju mereka, tali kasut mereka itu tidak rusak. Berarti ada pimpinan Tuhan di padang gurun. Untuk apa? Untuk Israel datang dan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di situasi dan kondisi yang sulit, tapi di situ Tuhan beserta dengan mereka. Begitu banyak mujizat terjadi di padang gurun. Ya, setiap hari ada mana dari surga. Tetapi begitu banyak juga ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan ya mereka alami sebagai bangsa Israel untuk membentuk iman mereka. Lalu ketika kita lihat dengan Yesus Kristus sendiri, Yesus Kristus pun mengalami ujian dan pencobaan di padang gurun. Nah, bagi orang Yahudi, padang gurun merupakan tema besar bicara soal pekerjaan Allah dan pimpinan Allah atas bangsa Israel. Nah, sehingga kita bisa simpulkan Bapak Ibu sekalian ya, bagi orang Israel di padang gurun ada panggilan untuk beribadah kepada Tuhan. Di padang gurun ada firman Tuhan. Ada hukum Taurat diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Di padang gurun ada mana dari surga. Di padang gurun ada ujian dan pencobaan untuk iman kita. Di padang gurun ada penyertaan Tuhan. Di padang gurun ada pembebasan mereka dari perbudakan. Di padang gurun adalah perjalanan hidup sampai mereka menuju tanah perjanjian yaitu
Kanaan. Nah, ketika kita menantikan janji kerajaan surga, ketika kita menantikan janji surga dan di dalam bumi dan langit yang baru itu, kita bisa metaforakan hidup kita itu sebenarnya adalah perjalanan di padang gurun. Kita dipanggil untuk ibadah, ada ujian dan pencobaan, ada firman Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, sampai suatu hari nanti kita masuk surga, entah itu dengan kematian kita atau dengan kedatangan Yesus kedua kalinya di akhir zaman. Inilah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ada lagu himne ya yang ceritakan tentang bangsa Israel melalui padang gurun sampai ke sungai Yordan. Judulnya adalah Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan mulia, pimpin aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Kita tahu bahwa hidup kita di padang gurun, Bapak Ibu sekalian. Memangnya kita hidup di surga. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan penderitaan. Tapi kita memiliki pengharapan di dalam Kristus yang memberikan kita kelegaan dan penyertaan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kisah Yohanes Pembaptis ini, dia adalah utusan Tuhan yang berkhotbah dengan suara keras di padang gurun. Orang Yahudi pikir, padang gurun? Orang-orang berdosa biasanya hidup di kota. Ya, yang pertama-tama membuat kota adalah keturunan Kain. Kain ingin membuat kota, memiliki kuasa, dominasi yang besar, kekayaan, kelimpahan, keduniawian. Tapi umat pilihan Tuhan sangat familiar dengan padang gurun. Ada Tuhan beserta, sekalipun tidak hidup di kota, tidak hidup di tempat yang nyaman, tapi ada Tuhannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang di kota, penduduk Yerusalem mulai mendengar suara itu, dan Alkitab mencatat bahwa datanglah banyak orang kepada Yohanes Pembaptis yang berkhotbah di padang gurun. Mulai dari penduduk Yerusalem, provinsi Yudea, dan juga seluruh daerah sekitar Yordan. Maka berapa orang yang hadir ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah? Ya, berapa orang yang kira-kira bisa hadir dari satu kota itu? Banyak orang Yahudi ya, ini pusat agama Yahudi. Yerusalem, Yudea, provinsi, bahkan daerah Sungai Yordan. Ya, daerah Yordan yang lebih luas lagi. Nah, itu kira-kira ya penafsir mengatakan kira-kira bisa ribuan sampai puluhan ribu orang datang di dalam kebaktian kebangunan rohani pada zaman Yohanes Pembaptis. Lalu orang-orang mendengarkan firman Tuhan, dosa mereka ditegur. Yang menipu, jangan menipu lagi. Berkata jujur. Yang sudah berbuat jahat, kriminalitas, berhenti berbuat jahat. Jangan melukai sesama. Yang sudah berzina, melacurkan dirinya, bertobat, hidup setia, hidup benar di hadapan Tuhan. Yang memeras orang, jangan peras lagi. Semua harus mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Akhirnya respons dari para pendengar adalah mereka mengakui dosa-dosanya. Ya, aku berdosa, aku jahat, aku butuh pengampunan dari Tuhan. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan dari Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Kita nggak bisa buat orang bertobat. Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua ya nasihatin anak, kamu ini jelek, bodoh, berdosa gitu ya. Bertobat seperti orang tua nih. Nggak ada yang bisa menginsafkan manusia berdosa itu kecuali Roh Kudus kok. Mau hina-hina, mau kita puji-puji terus orang itu supaya taat kepada firman Tuhan, supaya betul-betul bertobat, menyadari dosanya, nggak bisa. Maka tugas kita bagaimana? Tugas kita hanyalah terus hidup berpusat firman Tuhan, kasih tahu firman Tuhan. Ya, kasih tahu Alkitab. Itu cara kita menginsafkan manusia dari dosa-dosanya. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Terus kita doakan kuasa Roh Kudus bekerja di antara orang tersebut.
Mau kita dengan kuasa otoritas pun tidak bisa. Ya, sekalipun presiden penjajah pun ya menekan orang tersebut supaya tidak lakukan dosa, nggak bisa. Maka Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Nah, Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu sekalian, dalam hati manusia itu bukan hanya memberikan penghiburan, bukan kasih ketenangan, tenang, 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 tapi kasih kegentaran juga, kegelisahan. Maka jangan pikir ya, kalau saya damai sejahtera pasti pimpinan Tuhan. Belum tentu. Meskipun Yesus tetap menawarkan damai sejahtera. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, ingat, Roh Kudus itu menginsyafkan atau konflik, meyakinkan kita tuh berdosa. Masa kalau kita sadar kita berdosa, tenang-tenang saja. Nggak masalah, damai, tenang. Enggak. Kalau kita sadar kita berdosa, kita ada kesedihan yang kudus. Kita akan ada duka cita yang kudus. Kita akan ada penyesalan, kita ada perubahan pikiran. Kita ada perubahan hidup. Menginsafkan dosa berarti apa? Membuka mata seseorang supaya sadar bahwa dia tuh berdosa. Dia sudah jauh dari Tuhan, dia sudah melawan Tuhan selalu. Bukan hanya sekedar merasa bersalah seperti itu ya. Menginsafkan orang akan kebenaran yaitu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Dan juga menginsafkan orang akan penghakiman, menyadarkan bahwa ada penghakiman Allah yang nyata. Maka Bapak Ibu sekalian ya, satu sisi saya sebagai hamba Tuhan itu kan pasti dorong yang baik-baik ya. Ayo yang baik, yang benar sesuai firman Tuhan. Tapi andai jemaat itu tidak melakukan yang baik dan benar, ya, apakah ada pengaruhnya dalam hidup saya? Ya biasa aja kan, saya tidak ada masalah. Karena saya melayani kepada Tuhan, tentu sedih ketika jemaat itu hidupnya kacau, rusak, hancur. Tapi Bapak Ibu sekalian, penghakiman itu adalah tanggung jawab masing-masing orang kok. Maka Roh Kudus menginsafkan orang bahwa penghakiman itu nyata. Pengkhotbah dihakimi begitu nyata. Saya pun dihakimi begitu banyak Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan. Karena apa? Kata-kata saya bisa salah, perilaku bisa salah, dan setiap orang yang memiliki pengaruh, pemimpin ya, dia pun akan mempengaruhi banyak orang. Itu pun dihakimi oleh Tuhan. Sebagai pengkhotbah kita dihakimi oleh Tuhan apakah berkhotbah dengan baik dan benar. Sebagai pendengar pun, sebagai jemaat pun pasti dihakimi oleh Tuhan. Tuhan yang paling tahu hati kita. Apakah kita berespon secara tepat di dalam kebenaran atau tidak. Apakah kita betul-betul beribadah kepada Tuhan atau tidak. Ini Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tuh bukan hanya penghibur. Tapi dia juga menggoncang hati kita. Kamu berdosa, bertobat. Kamu hidup tidak benar, cari Yesus, bukan cari yang lain. Kamu pun akan dihakimi Tuhan semuanya hidupmu di hadapan Tuhan. Baik perkataan, baik perbuatan, Allah itu adil, dia akan menghakimi kita. Ya, tidak mungkin Tuhan itu tidak adil di dalam kehidupan semua manusia. Bapak Ibu sekalian ya, ini merupakan external calling yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi pekerjaannya dari Roh Kudus untuk menyadarkan manusia untuk datang kepada Tuhan. Kemudian pada akhirnya setelah banyak orang, ribuan, mungkin puluhan ribu, ya 10-15 ribu orang itu datang berkumpul mendengar khotbah dari Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis memberikan kesempatan untuk orang-orang bertobat dan juga mengambil peragaan bahwa kamu itu bertobat. Ya, peragaan kamu bertobat apa? Memberi dirimu dibaptis dan juga mengakui dosa. Ya, mengakui dosamu di hadapan Tuhan dan juga memberi dirimu dibaptis. Itu adalah wujud dari iman. Iman tanpa perbuatan mati. Semua hal yang tidak ada perbuatannya itu bukan iman. Ya, Yesus membaptis dengan, Yohanes membaptis dengan air, ini simbol jasmani ya. Maka kita percaya bahwa baptisan tidak menyelamatkan, dan itu simbol jasmania orang bertobat. Tetapi Yesus dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah ini adalah perbedaan antara utusan dengan
pribadi yang menjadi yang utama, yaitu utusan Allah sendiri ya, dengan pembawa pesan, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, ketika kita lihat Bapak Ibu sekalian, berarti kalau Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus baptis dengan Roh Kudus, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, maka kita bisa lihat, kita bisa tanya seperti orang-orang Kristen bertanya di dalam bagian ini. Apakah pernah Yesus membaptis orang dengan air? Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan Yohanes 4 ayat 1 sampai 2. Ya, di situ dikatakan, saya bacakan ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak, ya, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi kita bisa melihat Yesus sesuai dengan perkataan Yohanes Pembaptis, sesuai dengan rancangan Tuhan, bahwa Yesus tidak membaptis orang dengan air, tetapi Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga utusan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka yang menentukan orang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak adalah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus adalah pribadi yang jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bukan berarti di dalam pelayanan Yesus tidak ada pembaptisan dengan air. Nah, di sini dikatakan di Yohanes ya, di situ dikatakan bahwa Yesus sendiri melakukan pelayanan pembaptisan air, tetapi yang membaptis adalah murid-muridnya. Nah, ini juga ya kita bisa lihat demikian. Dan kalau kita pikir lagi, betul ya, harusnya Yesus itu tidak perlu membaptis orang dengan air. Karena apa? Karena kalau dia membaptis orang dengan air, berarti dia mirip atau seperti Yohanes Pembaptis. Tidak ada bedanya dengan Yohanes Pembaptis. Inilah alasan kenapa Yesus tidak membaptis orang dengan air. Karena Yesus adalah Allah sendiri, dia bisa membaptis dengan Roh Kudus. Tetapi manusia hanya bisa membaptis dengan jasmani, yaitu simbol kekudusan pertobatan, yaitu air. Nah, Yesus justru menyatakan bahwa aku Allah, maka aku tidak membaptis dengan air. Itu demi kemuliaan Allah. Tapi kalau kita lihat dari sisi manusia, Bapak Ibu sekalian ya, kenapa Yesus tidak membaptis dengan air? Kita bisa katakan bahwa nanti manusianya itu yang justru akan kegeeran. Ya, wah, saya dibaptis oleh Yesus. Nah, juga kejadian ya, apalagi kalau pendeta Stephen Tong masih hidup, saya dibaptis oleh Yesus, oleh pendeta Stephen Tong loh, gitu ya. Itu bisa jadi kesombongan rohani, kebanggaan rohani sendiri. Kalau pada akhirnya ada orang yang dibaptis oleh Yesus di zaman itu, akhirnya orang akan menganggap bahwa ini dibaptis oleh Yesus sendiri loh. Wah, kita harus menghormati, menyembah dia, mengkultuskan dia, seperti itu ya. Jika Yesus pernah satu kali saja membaptis orang, orang itu dapat berkata, saya hebat, saya keren, saya lebih rohani dibanding yang lain, saya orang khusus. Akhirnya jadi sombong dalam hal-hal rohani. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita bisa tafsirkan demikian? Karena bukan hanya di zaman sekarang, kita bisa sombong terhadap hal-hal yang tidak bisa disombongkan. Kita sombong terhadap hal-hal rohani itu sebenarnya tidak bisa, tidak boleh juga ya. Justru kalau ada hal-hal rohani kita terima, kita makin rendah hati. Dapat kesempatan melayani Tuhan. Kita makin rendah hati, bukan makin sombong. Saya bisa lebih rajin dibanding yang lain, bukan. Nah, ketika kita lihat kenapa, kita bisa katakan kalau orang dibaptis air oleh Yesus Kristus, orang itu sangat kemungkinan menjadi orang yang sombong, karena di dalam fakta Alkitab pun, Paulus pernah mengalami hal ini kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat paling super kacau. Ya, udah moralnya rusak, berzina, meragukan otoritas Paulus sebagai rasul, terus juga sombong, ini golongan Kefas, golongan Paulus. Itu maksudnya apa? Itu dibaptis oleh Paulus, dibaptis oleh Kefas. Ada yang orang-orang yang dibaptis oleh Petrus, dibaptis oleh Paulus, akhirnya memecah-mecah golongan. Saya dibaptis oleh rasul ini, rasul itu. Andai pun tidak sempat dibaptis, mereka masuk ke dalam golongan tersebut. Golongan Apolos, golongan Kristus sendiri malahan ya. Ini adalah suatu perpecahan di dalam jemaat Korintus. Di sana ada orang yang mulai membanggakan diri. Siapa yang membaptis mereka? Maka Paulus pernah katakan kepada jemaat Korintus, aku bersyukur sekali.
Aku hanya sedikit orang yang aku baptis di dalam jemaat Korintus. Hanya sedikit saja, gak banyak-banyak. Nah, orang-orang itu ya akhirnya digoda untuk bisa sombong rohani juga ya. Kalau makin banyak orang yang dibaptis oleh Rasul Paulus, mungkin makin banyak orang juga yang terjebak dalam dosa kesombongan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kisah bagaimana Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun Yudea sebagai penggenapan dari perjanjian lama, dan juga bagaimana ketaatan Yohanes Pembaptis untuk memberitakan firman sebagai utusan Allah yang membawa pesan tentang kedatangan Sang Mesias. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengingat pesan dari Yohanes Pembaptis ini. Ini juga adalah pesan yang relevan di setiap zaman. Mari kita sama-sama bertobat dari segala dosa-dosa kita. Ya, kalau tanpa alasan sudah bertobat, puji Tuhan. Ya, kalau perlu alasan untuk bertobat, maka Yohanes Pembaptis pun sudah katakan sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita doakan gereja-gereja agar gereja-gereja lain pun ya, bukan hanya kasih khotbah yang tidak ada seruan pertobatan. Tidak menyadarkan orang tentang dosanya. Ya, kita doakan agar gereja-gereja itu betul-betul menyuarakan Injil, bukan hanya melulu berkat jasmani. Ya, kita mau supaya firman Tuhan di dalam gereja-gereja Tuhan itu memberitakan tentang Injil Kristus, memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang kerajaan surga. Nah, kita bersyukur juga di zaman internet ini, Bapak Ibu sekalian, di zaman medsos ini, firman Tuhan itu bahkan kita bisa lihat tidak dibatasi oleh apapun. Orang bisa mengakses firman Tuhan, bukan hanya Alkitabnya, tetapi tafsirannya terhadap Alkitab. Itu orang bisa dengarkan dengan begitu mudah. Semua orang bisa akses internet, dan demikian juga semua orang bisa akses firman Tuhan sebenarnya. Kecuali orang-orang yang di pedalaman ya, yang tidak ada internet. Nah, kita terus doakan pekerjaan Tuhan lewat media sosial ini. Kita ingin agar orang-orang tuh betul-betul mendengar pesan Tuhan untuk menjauhi dosa dan hidup bagi Kristus. Dan kita juga mari kita hidup dalam pertobatan. Jangan pikir kita selalu sudah menjadi orang yang Kristen yang selalu baik, ya selalu hebat, selalu sudah taat Tuhan. Bahkan menyadari bahwa kayaknya saya tidak lakukan dosa. Itu adalah orang yang tidak sadar akan dirinya. Mungkin ya kita sudah lama tidak mendengar suara dari Roh Kudus. Maka dari itu disiplin rohani ini sangat penting. Ketika kita terus baca firman, saat teduh, berdoa setiap hari, kita akan disadarkan oleh Roh Kudus tentang dosa-dosa kita, tentang kesalahan kita, ya tentang hidup kita yang harus terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Maka kita ingin ya Bapak Ibu sekalian hidup dalam pertobatan yang sejati. Karena kita sering lemah, sering jatuh dalam dosa. Maka dari itu kita mau terus dikuatkan oleh Roh Kudus, terus hidup dalam pertobatan. Dan kita memohon supaya Tuhan terus menyucikan kita dari segala dosa, kita mau hidup dalam pengampunan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, itulah yang mendorong kita akhirnya kita bisa terus hidup bagi Tuhan. Kita sudah diampuni, sekarang kita pun belajar terus untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita dan taat kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diingatkan tentang isi hati Tuhan. Tuhan menginginkan kami bertobat di hadapan Tuhan. Kami tidak mau berubah pikiran kami atau menyesal di dalam kehidupan kami hanya sebatas perasaan kami saja. Kami mau Tuhan ketika waktunya kami harus menyesal, kami menyesal. Sesuai dengan isi hati Tuhan. Ketika kami harus merubah pikiran kami pun mau merubah pikiran kami dari arah yang kepada dosa menuju kepada kebenaran dan Yesus Kristus sendiri. Tolonglah kami Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan dan juga terus bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Pakailah kami Tuhan selama kami masih ada di dalam dunia ini, sambil menanti kedatangan Yesus kedua kalinya, kiranya kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, pimpinlah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.